Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam sebuah risalah yang sangat berharga, yaitu Fadlul Islam, keutamaan Islam. Dan kita sampai pada bab, yaitu babun ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab apa yang dijelaskan tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang asing. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil yang pertama dalam bab beliau, yaitu di dalam surat Hud ayat yang ke-116. Ini dalil yang beliau bawakan untuk menjelaskan tentang keasingan Islam dan keutamaan orang yang asing. Allah SWT berfirman, "Falau kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qaliman mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utsrifu fihi wa kanu mujrimin." Ini dalilnya, ya. Allah SWT mengatakan, jikalau bukan karena sebab, ya, bukan karena apa? Sebab minal qurun, dari masa-masa sebelum kalian, dari kalangan ahlul kitab, ya, bukan karena sebab, ya, di masa-masa sebelum kita adanya ulu baqiyatin, adanya sedikit di antara mereka yanhauna 'anil fasadi fil ard, yang mencegah kerusakan di muka bumi. Jadi kalau bukan karena adanya sebab sekelompok orang yang sedikit di kalangan ahlul kitab yang mencegah dari kalangan ahlul kitab dari penyimpangan yang ada di dalam agama mereka, maka niscaya hancur, agama mereka hancur. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja yang kami selamatkan dari mereka. Jadi di kalangan ahlul kitab yang selamat dari penyimpangan agama mereka itu sedikit sekali. Mengapa sangat sedikit yang mengikuti petunjuk agama yang benar? Disebutkan oleh Allah SWT sebabnya, wattaba'al ladzina zalamu, karena mereka mengikuti orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kecenderungan mengikuti orang-orang yang berbuat zalim. Ma utsrifu fi, yaitu orang-orang yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, yaitu orang-orang yang kaya. Itu orang-orang kaya yang memiliki kenikmatan. Wa kanu mujrimin, dan mereka orang-orang yang berbuat zalim. Mujrim di sini artinya berbuat dosa, ditafsirkan dengan berbuat zalim. Ini
kebanyakan di kalangan mereka melakukan penyimpangan dari agama mereka. Kemudian ada sedikit di kalangan mereka yang mau yad'una ilal huda, mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada agama yang benar. Dan inilah kondisi orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, yad'una minad-dhilli ilal huda, mengajak manusia dari kesesatan menuju petunjuk. Wa yubsiruna minhum 'alal adza wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka bersabar, memiliki keyakinan yang kuat sehingga ujian-ujian yang datang kepada mereka, mereka terus bisa menjalannya, ya, dengan mengharapkan pahala. Ini sebagai bentuk sabar di dalam menghadapi gangguan orang-orang yang tidak ingin ditunjukkan kepada kebenaran agamanya. Wa yubsirunahum minal 'ama, dan menjadikan orang-orang yang menyimpang tadi bisa melihat lagi, padahal tadinya mereka dalam keadaan tidak tahu mana yang benar mana yang salah, yang disebut dengan al-'ama, kebutaan. Nah, inilah dalil yang menunjukkan tentang keterasingan. Jadi terasing dulu pernah terjadi di kalangan ahlul kitab, dan ini pun akan terjadi di kalangan kaum muslimin. Sehingga penjelasan atau tafsir tentang keterasingan kaum muslimin yaitu tatkala mereka mengajak kepada petunjuk, mengajak kaum muslimin bisa melihat kembali hukum agamanya, maka orang-orang yang mengajak inilah menjadi golongan orang-orang yang terasing. Ilhadrun azani wa azakumullah. Ini penjelasan pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau Fadlul Islam, dalam surat Hud ayat 116. Ya, kita jadi ada gambaran siapakah yang terasing, yaitu orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran agama, dan melarang dari penyimpangan agama, dan mereka bersabar di dalam menjelaskan apa yang ada di dalam agama. Ya hadrun azani wa azakumullah, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu', ya, marfu' sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badal Islamu ghariban, awal permulaan Islam itu asing. Nah, yang pertama kali masuk Abu Bakar, ya kan? Kemudian dari anak-anak Ali bin Abi Thalib, ya, baru sedikit sekali. Nah, awal-awalnya asing, Islam itu asing. Orang nggak tahu akidah yang benar, tauhid yang benar, akhlak yang benar, cara berdagang yang benar, cara muamalah yang benar, cara menghadapi problematika yang benar, cara mendudukkan dirinya, cara mendudukkan masyarakatnya. Belum tahu barometer mana sih sebenarnya kemuliaan. Nah, ini asing ini di awal permulaan Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti Islam kembali asing. Kembali asing. Ya, kembali asing berarti asing di sini tentang syariatnya, tentang akidah yang benar. Bahkan banyak sekali sunnah-sunnah yang dilupakan, banyak sekali, ya, di setiap titik-titik, ya, amalan-amalan ibadah. Nah, ini jadinya asing. Semakin kita belajar, semakin kita mengetahui, oh ini ternyata ada secara sunnah tapi nggak diamalin. Dan tatkala diamalkan, banyak orang yang nggak kenal sehingga menganggap keliru apa yang
dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian kita amalkan. Ini keliru, ini salah. Inilah yang namanya asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti akan kembali asing sebagaimana permulaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing. Tuba dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, maknanya adalah jannah, surga, was-sa'adah, dan juga kebahagiaan. Jadi tuba lil ghuraba, maka surga dan juga kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang asing. Kemudian siapakah orang-orang yang asing di sini? Dijelaskan oleh As-Sa'di, ya, oleh Syekh Shalih Fauzan tentang al-ghuraba di sini. Beliau berdalil di dalam surat Fussilat ayat 31 dan 30. Jadi penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang siapakah mereka al-ghuraba, kafilah yang asing. Nah, karena kadang setiap orang punya persepsi, semacam punya barometer penilaian tentang siapakah al-ghuraba, siapakah orang yang asing tersebut. Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dengan membawakan firman Allah SWT dalam surat Fussilat ayat 31 sampai 30. Beliau mengatakan, ya, menukilkan ayat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini ayat 30. Dilanjutkan ayat 31, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi al-ghuraba adalah orang yang istiqomah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia terus menerus di atas keimanan dia kepada Allah, terus menerus, ya. Dan beriman di masa kita ini sulit dengan keimanan yang benar. Maka tatkala terus menerus istiqamah di atas yang demikian ini, maka dia menjadi ghuraba, menjadi asing. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ini balasan bagi orang yang ghuraba, yang istiqamah di atas agama Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat di saat-saat yang genting, yang syiddah. Karena kadang orang-orang yang istiqamah ini berat di dalam menjalankan agama Allah. Kalau zaman dulu sampai ada seorang ibu yang mau dimasukkan ke dalam air yang mendidih karena mempertahankan agamanya, dia sempat ragu karena ada bayinya, nanti bayinya mati, dia ragu. Akhirnya oleh Allah SWT bayinya diberikan izin untuk bicara, wahai ibu sabarlah, istiqomahlah. Akhirnya karena bayinya ngomong, akhirnya dia nyemplung ke air panas dan meninggal dunia. Nah, ini orang-orang yang asing, ya, asing. Umumnya orang mati nggak mau, hanya sekedar untuk keyakinannya. Ada di antara mereka yang disisir dari sisir besi badannya, kan asing, hanya untuk mempertahankan agamanya dalam keadaan hidup, kemudian meninggal dunia. Ada yang dibelah kepalanya jadi dua. Maka dalam keadaan seperti ini turun pertolongan Allah SWT, memberikan penguat kepada orang-orang yang
mempertahankan agamanya. Dan yang demikian ini menjadi orang yang asing, ghuraba. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, kamu tidak usah takut terhadap perkara-perkara yang di depan, wala tahzanu, dan jangan sedih. Dan memang orang-orang yang mengenal agama perasaannya naik turun antara harapan, takut, sedih begitu. Tapi tatkala lagi turun biasanya ya Allah memberikan penguat sehingga jalan lagi terus begitu. Ya. Dan memang demikianlah keadaan orang-orang yang terasing, yang istiqomah di dalam menjalankan agama Allah SWT. Ala takhafu, dan janganlah kamu takut menghadapi perkara-perkara yang akan kamu hadapi di depan. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih. Wa abshiru bil jannah, dan beritakanlah berita gembira dengan surga. Allati kuntum fiha, ya, tu'adun, yang kalian, allati kuntum tu'adun, yang memang telah disediakan buat kalian. Kemudian Allah SWT mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat nanti. Jadi pembelanya adalah Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan buat kalian apa yang kalian inginkan di surga. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian di surga akan mendapatkan apa yang kalian pinta. Jadi minta apa saja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ghuraba di sini adalah orang-orang yang istiqomah, ya, menjalankan agamanya, akidahnya, tauhidnya, ngajinya, ya, ngajinya, ketabahannya untuk mengikuti yang benar, ya. Karena mengikuti yang benar itu bukan perkara yang mudah, sulit. Ya, dulu boleh, sekarang nggak boleh, dulu nggak boleh, sekarang boleh. Kadang, ya, fatwa-fatwa, ya, kontemporer kadang bertalian dengan masalah dakwah, kadang masalah akidah terjadi, ya, talbis dari kalangan orang-orang yang tidak suka. Biasanya masalah takdir ini yang paling banyak talbisnya, sehingga masalah takdir ini harus betul-betul paham, kalau enggak bisa keliru, ya, masalah takdir. Kadang digoncang. Ini tatkala istiqomah, maka dia menjadi orang yang terasing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya al-hadra azani wa azakumullah. Jadi kita sudah dapat, ya, penafsiran tentang ghuraba dari, ya, dari Syekh Fauzan. Beliau menukil surat Fussilat 31 sampai 30. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini di sini ada penambahan penafsiran juga. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Wa fi, di dalam hadis tersebut, qil, ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wa manil ghuraba, sebenarnya ghuraba itu siapa? Siapa orang-orang yang terasing itu? Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, an-nuza'u minal qabail. Ya, kalau secara bahasa, orang-orang yang tercabut dari kabilah-kabilah mereka. Kalau secara bahasa. Adapun secara penafsiran, mungkin ini yang dimaksudkan zaman dulu, ya, an-nuza' min qabail adalah golongan sedikit manusia. Jadi golongan kecil manusia, ya, sedikit orang. Kemudian dijelaskan lagi, ya, an-nuza' min al-qabail artinya sedikit dari kalangan manusia yang membenarkan al-haq. Jadi sedikit sekali yang membenarkan al-haq, dan yang membela mereka. Kemudian yang menghinakannya itu banyak. Jadi golongan orang-orang yang membela al-haq sedikit di kalangan manusia yang membenarkan dia, yang melecehkan, yang menghina, yang menjatuhkan, yang mencuekin itu banyak.
Nah, ini al-ghuraba. Ya, jadi bukan hanya sekedar apa? Asing, sebagaimana misalnya ada pendatang baru gitu kan, atau model baru atau gaya baru, ternyata bukan. Ya, jadi orang-orang yang sedikit yang mau menghidupkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala yang banyak ditinggalkan oleh manusia atau dilupakan oleh manusia atau diremehkan oleh manusia, sedangkan yang menolong, peduli, perhatian dengan orang yang sedikit ini jarang. Udah orangnya sedikit, yang perhatian jarang. Itu baru perhatian loh, belum ngikut. Yang perhatian aja, yang simpati itu jarang itu. Apalagi yang ikut. Kemudian yang meremehkan, yang melecehkan, yang menjatuhkan banyak. Nah, ini menjadi orang yang terasing. Jadi bisa dipahami ya tentang makna terasing di sini, sebagaimana penjelasan di dalam Al-Quran, di dalam ucapan sahabat, penjelasan para ulama. Ya, jadi spesifik sekali. Karena kadang orang mengartikan asing model baru, gaya baru begitu. Bukan. Kalau kayak gitu sangat mudah ya. Jadi orang terasing ini orang-orang yang istiqomah kayak tadi. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wa fi riwayatin, tatkala ditanya siapakah al-ghuraba itu, dalam sebuah riwayat, al-ghuraba alladhi yasluhuna idza fasadan nas. Al-ghuraba itu adalah orang-orang yang memperbaiki idza fasadan nas, apabila orang-orang sudah pada rusak. Jadi tatkala ada orang-orang pada rusak, dia berusaha memperbaikinya, maka dia menjadi orang yang terasing. Siapakah yang rusak di sini? Apakah orang-orang kafir? Syekh Fauzan mengatakan kalau orang kafir jelas. Tetapi yang rusak di sini maksudnya adalah kaum muslimin. Rusak dari sisi ara, pemikiran mereka, dari sisi akidah mereka, dari sisi manhaj mereka, dan dari sisi yang lain. Wah, ini diperbaiki. Sehingga memperbaiki di sini membutuhkan ketelatenan yang super, ya. Dari kecil sudah diperbaiki, ya. Nah, diperbaiki, ya. Kecil sudah diperbaiki, sedang diperbaiki, tua diperbaiki, ya kan? Masyarakat juga diperbaiki. Karena memang kerusakan di mana-mana. Ya, buat contoh kecil lah ya, buat selingan. Tatkala saya di Yaman, saya lihat anak-anak kecil nih. Ya, anak-anak kecil lihat pesawat terbang. Ya, pesawat terbang lewat di depan pondok itu, anak-anak kecil. Dia bilangnya begini, ya tayyarah, ya tayyarah, i'tina, ya, al-kabsyah. Ya, bahasa kitanya ya, kapal mabur, berikan kami ghanam wal kashfah, wa ghanam wal ghanam wal kabsyah, ya. Pesawat terbang, berikanlah kami kambing dan, ya, mirip lah seperti kambing dan kambing gembel dan kambing Jawa. Padahal kalau minta kepada siapa? Allah SWT. Dulu waktu kita masih kecil, tatkala terbang pesawat terbang, ya kan, masih ingat, ya kan, kapal mabur, ya kan? Nah, itu baru sedikit tuh. Kalau masyarakat, misal begini nih, ini masyarakat, dicontoh-contohin lah biar mudah ngajinya juga, biar nggak tegang. Sekarang digambarkan lagi negeri ini, ya kan, lagi beginilah ya, sulit, ya kan, sulit dan seterusnya, jualan dan sebagainya.
Kadang manusia fokusnya kepada pemerintah. Padahal ya, dulu Rasulullah pernah menasihat ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya kan, jadi mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang kan fokusnya gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini gitu. Kembalikan lagi kepada, minta kepada Allah SWT. Ini memperbaiki, ya, memperbaiki. Dan dengan adanya upaya seperti ini, kejelekan itu tertahan. Jadi perbaikan ini memang dengan taklim. Dengan apa? Taklim. Kalau tidak dengan taklim, dengan jalan apa lagi? Pernikahan sedara haram, dan itu terjadi dari sejak zaman dulu. Di dalam ayat dijelaskan. Tapi ada hal yang tidak dianggap berbahaya, yaitu ipar. Padahal Rasulullah SAW mengatakan alhamu maut, yang namanya ipar adalah maut. Syekh kami menjelaskan selain ipar berarti lebih maut lagi, kata beliau. Kalau ipar saja maut, apalagi yang bukan ipar. Karena ipar itu dianggap saudara. Nah, masyarakat kadang sulit menerima ini. Ya, sulit menerima ini. Misalnya adiknya laki sendirian, jaga rumah orang tua karena orang tuanya lagi sakit nih. Ini kisah nyata nih yang saya sampaikan, kisah nyata. Ya, orang tuanya lagi sakit, akhirnya rumah kosong, maka tinggallah adiknya sendirian. Kakaknya dari luar kota datang, dari kota yang lebih jauh datang, ya, dalam rangka mau nengok orang tuanya yang sakit. Nah, karena kota yang jauh itu dari sebelah sana, rumah sakitnya di sebelah barat sana, dari kota yang jauh datang mampir ke rumahnya. Nah, bawa istrinya coba, tes. Setelah bawa istrinya, ya dia pergi ke kota yang jauh lama untuk nengok orang tuanya. Berbahaya apa tidak berbahaya di sini? Berbahaya. Nah, maka adiknya karena sudah belajar ilmu agama, dia nggak mau tinggal di rumah itu, keluar dia. Keluar karena kondisinya nggak mungkin ditolak. Kondisinya nggak mungkin ditolak, sudah bawa kok, mau gimana coba? Harus ada yang ngalah salah satu, ya kan? Coba kalau semuanya ridho, semuanya ridho, adiknya tinggal di rumah ridho, kakaknya jelas dari jauh membawa istrinya ke rumah orang tuanya, di situ ada adiknya jelas ridho, lebih ridho ditaruh di rumah itu daripada di hotel misalnya, lebih aman menurut pertimbangan. Padahal ini berbahaya. Adiknya keluar. Yang jadi permasalahan, fenomena yang demikian ini kemudian menjadi semacam aib, semacam cacat, ya, semacam cacat hukum, cacat kebaikan. Wah, akhirnya dibantah. Nah, dengan bantahan seperti ini, gimana? Misalnya begitu kan? Aku datang ke rumah kamu, kemudian saya menjumpai tidak ada dirimu, kemudian di situ ada istrimu. Apa kamu tolak? Ya kalau bukan mahram, kenapa mampir ke rumah saudaranya yang itu akan menimbulkan petaka yang besar dalam rumah tangga, dalam keluarga besar. Nah, kata-kata yang demikian ini sebenarnya kata-kata fasad. Nah, dengan taklim dibenarkan. Ya. Nah, seperti tadi sebenarnya mirip. Ya. Nah, kalau ditolak menjelekan, kalau diridhoi berbahaya. Maka di sini cara perbaikannya adalah dengan disampaikannya ilmu. Maka di sini orang-orang yang asing adalah orang-orang yang memperbaiki keadaan manusia yang rusak. Jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan kalau orang kafir sudah dikenal, tapi di sini kaum muslimin. Sehingga sebenarnya kerusakan itu memang kalau kita lihat secara umum, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah,
di dalam kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim, sebabnya dua. Yang pertama kejahilan, yang kedua kezaliman. Jadi kata-kata jahil ini sebenarnya kata-kata yang mengerikan, lebih ngeri daripada, maaf ya, bom Hiroshima dan Nagasaki. Mengerikan itu. Jadi kerusakan yang lebih rusak dari bom atom yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki diantaranya adalah kejahilan. Maka muncul penyakit-penyakit yang mengerikan, sehingga rezeki yang Allah berikan kepada manusia demikian banyak, akhirnya nggak ada gunanya karena kerusakan tadi. Rezeki yang Allah berikan banyak, tapi karena rusak. Naudzubillah. Ilhadirun azani wa azakumullah, dalam suatu riwayat yang lain yang di sini tidak disebutkan, yaitu unasun salihun mayyasihim aktsaru mimma yuti'ihim. Dalam sebuah riwayat tentang al-ghuraba adalah orang-orang yang saleh, yang taat di kalangan mereka itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi intinya orang ghuraba adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi memang kita harus melatih jiwa, melatih diri, melatih sikap untuk senantiasa siap terkoreksi dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan dikoreksi dengan syariat itu berat sekali. Ya, karena ini menyangkut kebiasaan dan seterusnya. Berat sekali. Tapi kita melatih diri untuk siap kapan saja, waktunya di mana saja, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam kategori al-ghuraba. Berikutnya hadir azani wa azakumullah, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Di situ juga ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba yauma idzin lil ghuraba." Maka tuba tadi tuba artinya apa ya? Tafsirannya tuba surga dan kebahagiaan. Jadi surga memang. Ya, seperti dalam surat Fussilat juga, ya kan? Surga. Fatuba yauma idzin, maka pada hari itu tuba bagi orang-orang yang asing. Idza fasadan nas, apabila manusia itu rusak. Maksudnya di situ kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Kenapa rusak? Ya karena saking banyaknya literatur, bacaan, informasi, daya akidahnya itu kurang. Ya, daya akidahnya apa? Kurang. Karena literatur asing kan sebelum Islam muncul itu sudah kuat. Tulisannya Aristoteles, tulisannya Socrates. Nah, itu dulu sudah dibaca sebelum munculnya Nabi kita Muhammad SAW, dan tokoh-tokohnya sudah terlahir dari mereka. Padahal dalam prinsip-prinsip akidah banyak yang akidah ini membersihkannya dan membuangnya. Nah, kadang kaum muslimin nggak sadar, ambil lagi. Ya, musuh-musuh Islam juga memasukkan lagi. Nah, ini. Maka bagi orang-orang yang istiqomah tadi diberikan keutamaan yang besar. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari hadis Katsir bin Abdullah dari bapaknya, dari kakeknya, tuba lil ghuraba, kebahagiaan dan surga bagi orang-orang yang asing. Alladzi yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki ma afsadan nas, apa yang manusia telah merusaknya, min sunnati, dari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah Rasulullah berarti kan ada akhlak, akidah dan seterusnya, ya, semuanya. Muamalah, perdagangan diperbaiki. Wa Nabi Umayyah radhiyallahu anhu qala sa'altu Abu Tha'labah al-Khushani. Diriwayatkan dari Abi Umayyah berkata, aku bertanya kepada Abu Tha'labah al-Khushani, faqultu, kemudian aku bertanya, ya Abu Tha'labah, wa ya Abu Tha'labah, kaifa taqulu fi hadhil ayah, apakah penjelasanmu tentang ayat ini? Ini minta tafsir nih. Tentang tafsir. Padahal ulama tabi'in ya alim kan, ternyata untuk memahami ayat tidak memahami sendiri. Memang dalam agama kita
menempatkan diri murid, ya, santri di kalangan mereka. Jadi kalau kita tidak menempatkan diri sebagai murid, akhirnya suka mengkritisi agama yang akhirnya dia terpental dari jalan yang dahulu pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mungkin dia punya banyak pengikut, tapi dia tidak beruntung dengan banyaknya pengikut. Tatkala dia menjadi orang asing, merasa nggak ada banyak pengikut. Tetapi kalau dia sandarkan dulu orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, para aimatul huda, berjalan juga dengan jalan keterasingan ini. Jadi nggak perlu bersedih. Memang sedih tatkala lihat samping kanan kiri, tapi kalau lihat nih pendahulunya juga banyak, kenapa bersedih? Kemudian yang berpaling dari kebenaran agama Allah, melihat temannya banyak, mungkin ada kebanggaan, ya. Memang kekuatannya pada harta tadi. Sebagaimana firman Allah, "Angkana dza mali wa banin." Apakah karena mereka merasa sudah punya anak dan harta, jadi anak dan harta ini jadi perasaannya kuat, menguatkan hati dia. Tetapi itu tidak kuat, karena itu tidak akan ada manfaatnya nanti di hadapan Allah SWT. Nah ini, ya, ini seorang tabi'in tanya kepada sahabat tentang satu ayat. Apakah penjelasanmu, ya, tafsiranmu tentang ayat ini? Dibacakan firman Allah SWT, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian ngurusi diri kalian sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya, suruh ngurusin diri sendiri. Alaikum anfusakum. Ya. Berarti kalau kita ngurusin diri sendiri, kalau ada orang nggak ngaji, nggak sholat, gimana? Mas, sholat dulu, sholat. Yang paling angel kan sholat subuh. Makanya kalau banyak orang konsultasi, ada anaknya udah mondok sekian tahun gitu dari kecil, setelah gede, kalau di rumah itu katanya sering mungkin bablas. Kalau kesiangan mending, ya, kalau misalnya nggak sholat subuh. Banyak kan alami kesulitan, ya. Dan kalau kita survei di rumah-rumah kaum muslimin kan, ya kan banyak yang masih di rumahnya, ya kan. Kalau misalnya nggak masih di rumahnya, ya sholat subuh mesti kayak Jumatan, ya kan, kayak sholat Id, ya kan. Kalau sholat subuh biasanya banyak apa sedikit? Biasanya loh sedikit. Pada kemana sih orangnya itu? Di rumah kan. Nah, makanya di sini, ya, telaten, ya, misalnya bangunin jam 4:15 lah, itu paling terlambat, atau jam 4, ayo bangun. Nah, mungkin nanti masih berat, ya kan. Nanti 1/4 jam lagi, ayo bangun. Nah, baru 4:30 kurang 10, ayo harus bangun, udah gak ada tempo. Begitu. Tapi kalau banguninnya pas lagi azan, ya sholat subuhnya, kalau sholat ya jam 5. Bahkan ada guruan, kenapa sholat subuh kamu dijamak sama sholat duha, gitu kan. Sholat subuh jam 6 misalnya. Ini bangunkannya telaten. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Alaikum anfusakum. Udahlah, kamu urus diri sendiri. Kita bangunin apa tidak? Bangunin, ya. Nah, alaikum anfusakumnya gimana? Yang penting kamu ngurusin diri kamu sendiri. Makanya di sini ditanyakan, ya kan. Nah, ini maksudnya gimana nih? Apa kita alhasil penting kan, ya, awake dewek lah, gitu. Nah, ini nanti kita dudukkan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak membahayakan kalian. Man dhalla, orang-orang yang tidak berjalan di atas agama ini, idza ihtadaitum, tatkala engkau sudah tepat di dalam menjalankan petunjuk agama ini, tidak berbahaya. Dan memang kehidupan ini sejatinya kan, aslinya kan sendiri-sendiri, ya apa tidak? Ya, sendiri-sendiri atau berjamaah? Sendiri-sendiri, ya. Ikrimah masuk surga kan? Anaknya siapa, ya, Ikrimah? Abu Jahal. Abu Jahal masuk apa coba? Neraka, ya kan? Nabi Nuh masuk surga, ya kan? Kanaan masuk apa? Neraka, ya kan? Apa bareng-bareng?
Ya bareng-bareng kalau sama-sama di surga bareng. Kalau di neraka juga sama-sama di neraka bareng. Tapi kalau yang satu surga di dunia bareng, yang bisa sendiri-sendiri. Kayak gitu. Ya kan? Makanya di sini dikatakan la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak membahayakan kalian. Makanya di sini kita tatkala berada di atas kebenaran agama ini enggak usah sedih. Berarti sedih ini satu perkara yang apa? Mas Sidik. Yang manusiawi ya Mas Sidik ya. Nah, makanya dibilang jangan sedih. Karena manusiawinya apa? Sedih, ya kan? Manusiawinya sedih nggak? Sedih. Kayak teman saya, kepala ya BUMN itu kan anaknya 5, jadi orang kaya semua. Ya rumahnya banyak lah. Ada yang di sini banyak. Saya tanya, Pak, anaknya berapa? Gitu. Saya nggak punya anak, katanya. Ya Allah ya Rabbi. Ya karena anaknya nggak pada mau ngaji gitu loh. Sebenarnya kan anak dia kan, gara-gara nggak mau ngaji dia bilang nggak punya anak. Kan di sini ada kesedihan apa tidak ada kesedihan? Kesedihan. Tuh. Makanya nih penting nih kita jadi orang tua. Ya. Ini mending dia ngaji tuh. Ya dia ngaji dan meninggal dunia di pesantren gitu kan. Ya istrinya cari lagi yang pakai cadar dia akhirnya. Padahal katanya dulu karyawannya ya banyak ya, yang perempuan pakaiannya gitu kan. Ya udahlah. Ini mending dia meninggal di pesantren ya kan. Terus ngaji, terus sampai memang menghabiskan usia di situ dia. Ya jadinya tinggal di tempat yang miskin lah. Tapi kan dia jiwanya menang gitu. Ya kan? Nah, ini yang kasihan kadang anaknya semuanya dikuliahin, semuanya sukses, semuanya berharta. Setelah dia tua, karena anaknya sukses dengan kehidupan masing-masing, dia ditaruh di panti jompo. Ya Allah ya Rabbi, sedih nggak? Sedih. Tapi kalau kita berada di atas al-haq, mungkin ada kekeliruan kita di dalam mengambil langkah hidup tadi. Jangan sedih. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat tatkala kalian mendapatkan petunjuk. Hidup ini kelihatannya gampang tapi tak segampang. Gimana? Ada ilmu agama, juga ada ilmu hidup ya kan, bagaimana? Sebenarnya sumbernya dari agama semuanya. Cuman kan dari terapan-terapan itu tidak semua orang terapannya bagaimana, itu kadang meleset di situ. Meleset. Kenapa agama itu datang itu supaya kalian jangan meleset. Toh masih banyak meleset. Ya. Dari sisi orangnya bukan dari sisi agamanya. Makanya bukan masalah agamanya yang berbahaya, kitanya ini bahaya enggak? Makanya di sini seorang sahabat sampai nanya Abu Umayyah ya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani. Karena kalau keliru gimana nih, berbahaya nih. Cuman dalam masalah agama kebanyakan orang bukan kadang lah ya, gemampang. Coba antum antum misalnya di rumah sakit lah ya. Ini antum lagi nunggu saudara. Antum coba tanya kepada perawatnya, bidannya, ya, ini sakitnya gimana? Ini operasinya kapan? Ini kondisinya gimana? Dia akan menjawab nanti, itu bukan tugas saya. Saya dokter umum, coba nanti tanya ke dokter bedah. Perawatnya juga, ini bukan tugas saya, nanti ada Pak Dokter gitu. Coba kalau dalam masalah agama, ini gimana? Wah, dijawab ya kan. Padahal dalam perkara agama itu lebih berbahaya loh, fatal loh. Ya. Kisahnya ada seorang sahabat tanya ke sahabat yang lain, tatkala kepalanya ini kena luka, dia janabah. Gimana hukumnya? Ya tetap mandi janabah gitu. Akhirnya dia mandi, meninggal dunia. Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan qatalahumullah. Ala inna syifa'al ayyi as-su'al. Dia qatalu, semoga Allah memeranginya. Coba qatalahumullah, karena dia telah membunuhnya. Padahal dengan jawaban kayak gitu doang, tapi sudah menyebabkan kematian. Coba qatalahumullah, semoga Allah memeranginya. Ala inna syifa'al ayyi as-su'al. Bukankah obat kalau nggak tahu nanya? Kalau nggak tahu ya jangan jawab, nanya dulu. Ini kan ngeri loh dalam perkara agama.
Ngeri. Maaf Pak, saya kan biasa ronda malam ya kan. Saya dingin. Biar badan saya anget, kalau minum whisky dikit gimana Pak? Kan hanya untuk biar ngangetkan badan, whisky. Ya, homer lah ya. Ya kalau sedikit untuk jamu nggak apa-apa. Yang penting kan nggak memabokkan, ya kan? Yang penting kan apa? Nggak memabokkan. Benar apa salah? Salah. Pak, itu anak bapak yang perempuan itu dibawa sama laki-laki, bukan mahram. Ya nggak apa-apa, udah gede. Anak saya juga pakai jilbab. Itu kan namanya pacaran Islami, nggak apa-apa, ya kan? Nah ini hati-hati nih dalam perkara ini, banyak sekali. Hati-hati ini harus tepat. Cuman dalam masalah agama kayaknya semua orang bisa jawab ya. Padahal ini urusannya siapa? Allah. Makanya kadang para ulama kalau ditanya, dia begini, kamu nanyanya apa? Kalau kamu nanyanya dalam rangka kayak ngaji, tak jawab. Tapi kalau dalam rangka minta fatwa-fatwa, nanti dulu gitu. Mereka takut para ulama, bayangkan. Nah ini juga tadi tabiin nanya. Jadi memang harus tepat. Makanya banyak doa. Setelah kita tahu, wah ini yang benar, yang tepat, kadang juga kita masih hati-hati. Setelah yakin, insya Allah ini benar nih. Sambil doa lagi. Kita lanjutkan lagi hadir azani wa azakumullah. Kemudian akhirnya Abu Tha'labah Al-Khushani mengatakan, amallah, demi Allah, laqad sa'alta anha khabira, sungguh engkau bertanya pada satu perkara yang dulu pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, alaikum anfusakum, berarti saya, karena waktu itu juga para sahabat dengar alaikum anfusakum, akhirnya pada loyo juga para sahabat, ya wis aku tak ngurus aku dewek lah, wis bodoh-bodoh lah. Sing pentingnya orang menyimpang gitu, sing pentingnya orang syirik, sing dia ya wis ngono lah gitu. Ya kan? Akhirnya Rasulullah SAW memberikan petunjuknya, bal i'tamiru bil ma'ruf. Bahkan kamu tetap memerintahkan perkara yang, ya bahasa Indonesianya itu yang baik, ya kan? Kalau kita lihat ma'ruf itu perkara yang dikenal. Bahkan kamu memerintahkan dengan perkara yang dikenal, yang ma'ruf. Maksudnya ma'ruf dikenal secara syariat. Hadisnya tahu, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar, dan kamu mencegah perbuatan yang mungkar. Ya, walaupun mungkin enggak digubris, lain perkara, janganlah, sabar, tabah. Setahu saya nggak boleh itu, janganlah. Ayo semangat lagi. Wah, ngaji cuma dari dulu gitu-gitu aja. Ya memang ngaji dari dulu ya gitu-gitu aja. Saya bosen. Terus kamu sudah di surga belum? Ya belum lah. Ya sabar. Memang begitu, pengulangan, agama itu pengulangan. Bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Hatta idza ra'aitum syuhan muta', nanti tatkala kalian melihat keadaan syuhan muta', kebakilan yang ditaati. Jadi syuh itu kakaknya bakhil. Jadi bakhil itu sudah jelek. Di atasnya bakhil ada namanya syuh, super bakhil. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang menyebabkan rezeki Allah menjadi sulit, ya, bagi sebagian orang, karena memang ada orang-orang bakhil ini. Artinya orang-orang itu kan didistribusikan, ya, ditahan. Dia tahu orang lain butuh, dan dia tahu hartanya itu dibutuhkan, ditahan di situ. Wah, ini bahaya ini, syukhun muta', wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Dan memang dalam keadaan tertentu kadang orang mengikuti hawa nafsunya lah, daripada kebongkar gimana, udah bablas saja. Ini hawa nafsu ini. Wa dunya mu'atsarah, dan dunia yang diperjuangkan,
Jadi kebakilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan dunia yang diperjuangkan. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan manusia itu dalam keadaan berbangga. Ya, manusia-manusia yang punya pemikiran, punya pandangan, punya prinsip, punya solusi, punya analisa, berbangga dengan pandangannya tadi, dengan pendapatnya tadi. Maka kata Rasulullah, fa'alaika binafsik. Kalau sudah begitu ya udah, kamu udah selesai urusan. Ya. Karena nggak mungkin membentur sana membentur sini, udah pada tahapan di mana kita memang tak berdaya di situ. Orang mengikuti begini disebutkan, udah. Ya. Rasulullah mengatakan fa'alaika binafsik wa da'ankal awam, dan tinggalkan orang-orang awam. Maksudnya orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk agama Allah, orang-orang awam. Keumuman orang yang tidak mengikuti petunjuk agama Allah. Ini dah. Nah, ini alaikum anfusakum sudah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inna mi waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya nanti di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. Hari-hari yang penuh apa? Kesabaran, menahan diri. Jadi sabar itu kan artinya habsun nafsi anil jaza' wat tasakhut, menahan diri dari jaza' rasa, ya Allah mau berontak gimana, ya mau marah gitu kan. Wah ini jadi memang berat. Jadi laki-laki ya ringan apa berat? Berat. Jadi perempuan juga ringan apa berat? Berat. Kalau perempuan beratnya itu menahan amarah. Kalau sudah marah sudah, ya, sampai berbahaya marahnya. Ya. Laki-laki kalau bersyahwat, ya berat juga, sampai ya hilang akal. Jadi laki-laki mohon kepada Allah, ya syahwatnya terkendali. Karena kalau lagi bersyahwat hilang akalnya itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila kalian melihat wanita yang menakjubkan kamu, datangilah istrimu. Cepat. Karena sesungguhnya apa yang ada padanya, ya, itu ada pada istrimu. Kan hampir-hampir akalnya hilang. Makanya orang yang selamat seperti ini amalannya besar, dan kekuatannya terletak pada ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi kalau takwanya lemah, gagal di situ. Makanya ada kisah dari Israiliyat atau dari Bani Israel, ya, ada seorang keponakan, ya kan, pingin banget utang karena butuh, ya kan, butuh nih. Lah si pamannya ini, wah ini kan berarti incest, ya kan? Incest sudah dari zaman dulu, sedara nih kan, ya kan? Sedara ini. Makanya iman dan takwa tadi. Cinta sama keponakannya, mungkin cantik dan seterusnya, ya. Cantik, mungkin dia juga belum nikah atau bisa jadi menikah sudah. Ya. Atau mungkin istrinya tidak ngeh, gitu kan? Memang kadang kalau udah jadi istri nggak ngeh, sehingga laki-laki tatkala tidak terpenuhi syahwatnya menggodanya, gitu kan. Lihat keponakannya cantik, dia seneng, baik, seneng gitu. Ya, gitu. Sampai akhirnya keponakannya itu minta utang kepada pamannya. Akhirnya pamannya yang ngutangin, tapi dengan syarat, oke, saya toyib, ya, bukan oke, keceplosan. Jadi kalau anak kita bilang oke, nak jangan bilang oke, nak, toyib, nak. Bahasa Arabnya oke itu toyib, ya. Ya, misalnya I am sorry, nak jangan bilang I am sorry, al-afu minkum, afan abi, gitu. Jadi biasakan pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa asing. Tetap Arab dilatih. Nah, tentang hukum belajar bahasa Inggris dan sebagainya kita tidak bahas di sini, ya. Tapi biasakan pakai bahasa Arab. Nah, makanya kita juga jangan terbiasa, ya, oke, gitu kan. OTW, OTW bahasa Arab atau bahasa asing, ya? Asing, ya. Alat torik. Alat torik kan lebih bagus, ya kan. Sedang di mana nih alat torik? Lagi jalan, gitu. OTW alhamdulillah udah pada hilang nih. Udah, Tayyib, saya akan mengutangin kamu.
tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Wah, ini pamannya udah cinta nih, nunggu waktu yang tepat. Syaratnya ya intinya begitulah. Ya, serahkan dirimu padaku, kata-kata begitu. Serahkan cintamu padaku. Ya karena ini butuh, gimana lagi? Si pamannya juga ini kesempatan, juga gimana lagi? Terjadilah apa yang terjadi. Ya begitulah. Dalam kehidupan manusia gak ada yang lihat dan sebagainya, ya kan? CCTV gak ada, tangga gak ada. Kalau bahasa kitanya kan aman, ya kan? Gak akan terpublis. Setelah keduanya itu, kalau diistilahkan zaman dahulu seperti timba nyemplung sumur, antum paham timba nyemplung sumur? Ya, seperti akan terjadi kotius, ilaj itu ya artinya timba nyemplung sumur lah, begitu. Akhirnya tatkala timbanya mau dimasukkan ke dalam sumur, ini nih, kalau bukan karena ketakwaan pada Allah nggak bisa. Si wanita ini mengatakan kepada pamannya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tuksir khatam, kamu jangan patahkan cincin, yaitu kehormatan wanita tersebut, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ya, haknya kan dinikah dan sebagainya lah. Kalau nggak boleh hubungan saudara ya nggak boleh dinikah juga. Kalau misalnya wanita yang boleh dinikah ya dengan akad, ya. Nah, itu ya Allah. Akhirnya tatkala mendengar kata-kata ini, ya orang tersebut langsung udah langsung jiwanya berguncang udah karena takut pada Allah. Ya, akhirnya utangnya dilunasin, dia lepas begitu. Ini persis seperti kisahnya Nabi Yusuf juga. Ya, dalam keadaan memungkinkan ya terjadi. Nah, di antara disebutkan wada'at imra'atun dumang sobin wajamalin faqala ini akhafullah. Jadi si perempuan ini udah cinta. Menurut para ulama juga Nabi Yusuf juga seneng gitu ya. Cantik masalahnya kan. Rumahnya sepi, dia bujangan dan sebagainya. Dan kalau nolak berbahaya. Ternyata dia tetap memilih ini akhafullah. Nah ini. Udah, nah inilah gambaran ya tatkala ya orang mengalami masa-masa kesabaran seperti di masa kita ini, ayam sabar. Ya. Inna min waraikum ayyamas sabar al-qabid fihinna, orang yang berpegang teguh dengan agama Allah di masa itu, ala dini, di atas agamanya, qalqabid alal jamar, seperti memegang bara api. Berat. Ya, panas. Kalau dipegang panas, banyak hujatan, banyak celaan, dia terasing. Kalau dilepaskan, dia tidak berpegang teguh dengan agama. Cuman di sini ada balasan yang setimpal dengan amalan yang besar tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan. Orang yang beramal di hari-hari yang penuh kesabaran tersebut di dalam agamanya, pahalanya 50 orang ya'maluna mithla amalikum, yang mengamalkan seperti amalan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, minna au minhum, di kalangan kami wahai Rasulullah atau di kalangan mereka? Rasulullah mengatakan bal minkum, bahkan di antara kalian. Ya, jadi memang ya mengamalkan agama enteng atau berat, Mas Sidik? Dalam berat lah ya, dari kesabarannya, ketabahannya, istiqomahnya, berat ya. Yang berat hanya Mas Sidik atau semuanya Mas Sidik nih? Semuanya ya, yang jadi istri juga berat, yang jadi suami berat, yang jadi anak berat. Ya, kita nggak singgung ya, yang jadi istri ternyata suaminya punya istri lagi, nggak kita singgung ya. Berat ya kan? Si suami nggak punya istri berat, nggak istri lagi, maksudnya berat atau ringan? Berat ya. Sabar. Tetapi kesabaran laki-laki kayak nggak teranggap ya kan? Nah, ini bagi yang istri yang mau misalnya punya istri lagi, ya suaminya punya istri lagi, sabar. Tapi kadang nggak terangkap sama suami. Nah, memang harus saling menguatkan, sama-sama sabar. Memang berat untuk selamat dari keharuman Allah. Butuh selamat, berat. Ya, berat, semuanya berat. Dari suami juga ya harus membimbing agama, ya harus sabar, jiwanya harus lebih kuat.
Jiwa laki-laki harus lebih kuat. Jadi kalau misal nih ada seorang suami dikatakan dengan kata-kata yang ya satu kebun binatang keluar semua misalnya ya, sabar jangan marah. Ya, biasanya kalau laki-laki dikatakan ya istilah yang ada di kebun binatang keluar semua dari istrinya, rata-rata marah atau tidak marah? Jangan marah. Jangan marah, tabah. Kalau dia marah berarti kalah itu. Kelemahan laki-laki terletak tadi pada di mana? Marah kan? Ya kan? Syahwat ya. Syahwat ya. Syahwat. Kalau perempuan marah. Jadi kalau perempuan marah memang kayak gitu. Ya, saya singgung perempuan itu bukan ras terkuat di bumi. Lawan kok ras terkuat di bumi. Perempuan ras terkuat di bumi atau bukan? Bukan. Tapi terbanyak di bumi. Ya, di bumi paling banyak, di surga paling banyak, di neraka paling banyak. Ras terbanyak itu perempuan. Jadi perempuan paling banyak di dunia 1:50. Di neraka paling banyak wa aktsaruhum nisaan, dan para penghuni neraka paling banyaknya wanita. Di surga juga demikian. Setiap anak laki-laki Bani Adam nanti akan mendapatkan bonus 2 istri dari Bani Adam. Kalau dia bujangan ya dapat bonus 2. Kalau istrinya di dunia 4 dapat bonus 2 dari Bani Adam loh. Jadi berapa? 4 tambah 2 6 plus bidadari 70. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perempuan paling banyak di dunia, paling banyak di surga, paling banyak di neraka. Jadi ras terbanyak. Itu. Kalau yang paling kuat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nafsu laki-laki dengan nafsu perempuan lebih kuat mana? Oh, nafsu perempuan itu lebih kuat loh. 1:9. Kalau laki-laki 1, perempuan 9. Kuat wanita itu. Benar apa salah? Salah. Dari tadi dalam Al-Quran kemudian banyak sekali cara medis. Jadi banyak yang ngawur ya, banyak yang ngawur. Nah, makanya jadi laki-laki kalau dikatakan macam jangan marah. Misalnya nih, ada yang konsultasi sama saya, banyak mas saya konsultasi, ngamuk itu perempuannya sampai mengatakan macam-macam lah. Mungkin ada piring yang pecah piak gitu misalnya, saking marahnya. Laki-laki marah apa tidak? Jangan marah. Kalau marah bahaya. Pernah ya satu ketika Rasulullah SAW mau kedatangan sahabat, ya terdengar suara kelumpang dan macam-macam gitu ya. Istrinya lagi marah. Akhirnya Rasulullah menemui sahabat, kemudian mengatakan itu ibumu lagi marah gitu. Tapi Rasulullah sabar. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib ya, marah kan, nggak ngelawan, pergi. Jadi laki-laki jangan. Ini perempuan memang kayak gitu. Ya, ini juga nasihat buat kita semuanya laki-laki. Dan ternyata ciri waliullah adalah para laki-laki itu mampu menahan kemarahan istri. Gitu. Jadi kalau sabar ya, laki-laki nih, perempuan begitu. Kita lanjutkan lagi lah, hadir azani wa azakumullah. Ini tadi ya, pahalanya 50 kali lipat. Kalau ada laki-laki yang soleh, gak marahan, insya Allah perceraian itu menurun ya kan. Memang penyebab perceraian itu kan karena ekonomi kebanyakan banyak tuh di Kebumen, di Pemalang, di mana aja itu menikah, di Jombang. Tapi kalau laki-lakinya nggak marah, dinasihati deh, dipikir dulu berapa banyak perempuan setelah cerai hidupnya jauh lebih jelek, ya kan? Kalau cerai dari suami, kira-kira nyari suami lagi nggak? Nyarilah. Tadinya pas nikah perawan, tatkala setelah cerai nikah lagi statusnya apa? Janda. Janda itu nurun. Dan dusta mengatakan, orang yang mengatakan janda selalu di depan, dusta itu. Gak bener itu. Gak bener janda selalu di depan, salah itu. Turun tuh, maka bertahan nih. Sabar deh, sabar. Nanti kan ada rezeki, kasih duit gitu kan. Memang kalau nggak dikasih duit ya marah, kasih duit lah. Makanya jadi laki-laki minta rezeki kepada Allah. Kita lanjutkan lagi, hadirun azani wa azakumullah.
Jadi 50 kali pahala sahabat. Abot ya, tapi kan pahalanya besar. Dalam rumah tangga ya abot, didik anak ya abot. Ada nggak didik anak yang gampang? Nggak ada, nggak ada, nggak ada yang gampang. Berat, sabar untuk menghantarkan anaknya kemana ya? Ke surga yang paling gampang ya. Bukan kesuksesan surga. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, thumma qala anba'ana Muhammad bin Sa'id. Kemudian dikatakan telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Sa'id, anba'ana Asad. Qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id akhil Hasan yarfa'uhu qala innakum, ini Rasulullah mengatakan, innakum yaum ala bayyinati min rabbikum. Sesungguhnya kalian wahai para sahabat itu ya jelas gamblang di atas petunjuk agama Tuhan kalian. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau memerintahkan perbuatan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah. Walam tadhhar fikum sakratan, dan waktu itu dan belum nampak di antara kalian dua bentuk sekarat ini. Yang pertama sakratul jahl, sekaratnya kebodohan. Jadi bodoh yang nemen ini, sampai disilakan dengan apa? Sekarat, mabok kebodohan. Ya, mabok kebodohan. Jadi kalau nggak bodoh, nggak mantep. Jadi harus bodoh, dan bodohnya berjamaah, ya kan? Kalau bodoh sendirian nggak mantep, bodoh berjamaah, ya. Jadi lebih banyak yang bodoh, naudzubillah, terhadap agama loh ya, kebenaran agama, bukan teknologi, bukan ekonomi, bukan intelektual yang lainnya. Sakratul jahl, wa sakratul hubbul aish, dan sekarat cinta kehidupan. Ya, ngeri nih, jadi cinta kehidupan, hati-hati nih, bisa mendatangkan petaka. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan hidup tapi dia mati, ya, dan sengsara itu di dunia. Hati-hati nih, harus kontrol, harus cari yang halal dan berkah, ya. Satu hawaluna an dzalik, nanti akan terjadi perubahan yang demikian itu, dari di atas agama sampai kepada kebodohan dan cinta dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan al-mutamassik yauma idzin bil kitab was sunnah, orang yang berpegang teguh pada hari itu dengan Al-Qur'an dan hadis, lau ajru 50, baginya 50 pahala. Kil minhum, apakah 50 pahala di kalangan mereka Rasulullah? Rasulullah menjawab bal minkum, bahkan di antara kalian. Berarti di sini tafsir Al-Ghuraba, orang-orang yang berpegang teguh dengan tadi sunnah, dengan agamanya, ya, belajar ngaji, ya kan. Walau isnadu anil ma'afiri, dan juga ada sanad yang lain dari ma'afiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba lil ghuraba, ya, surga dan kebahagiaan bagi orang-orang yang asing, alladzina yatamassakuna bi kitabillah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, hina yutrak, tatkala ditinggalkan. Memang di masa kita ini kan ada Google ya, dan ada pencarian yang lain, tapi kita tetap jangan lupa buka-buka aslinya ini, misalnya tafsir Sa'di, Baghawi, ya, Ibnu Katsir, ya, dan yang lainnya, misalnya dalam masalah Quran, masalah hadis, tetap kita akrab. Memang kadang alat-alat itu kan alat bantu untuk kecepatan saja, tapi kita juga harus mengenal, ya, jangan nggak akrab, ya, harus akrab. Jadi Rasulullah SAW mengatakan alladzina yatamassakuna bi kitabillah hina yutrak, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an tatkala ditinggalkan pengamalannya, pembelajarannya, kecintaannya. Wa ya'maluna bis sunnah, dan beramal dengan petunjuk Rasulullah SAW hina tutfa, ya, tatkala ya sunnah itu padam. Ini saja yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kita kali ini tentang tafsir atau penjelasan, ya, hurbatul Islam, keterasingan Islam
dan keutamaan orang yang asing. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Al-afu minkum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.